Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Di video kali ini masih tentang seputaran ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Jadi di pagi hari yang cerah ini, Masya Allah tabarakallah, Alhamdulillah masih dikasih kesehatan, masih dikasih kesempatan, dan yang paling penting masih dikasih semangat untuk tetap bisa mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, dan sambil berkarir. Jadi hari ini anak-anak sudah berangkat sekolah teman-teman ya. Ini pagi jam 8 dan anak-anak alhamdulillah diantar sama ayahnya ya pagi-pagi tadi. Jadi setelah anak-anak berangkat sekolah, saya lanjut beres-beres. Tadi sudah urus anak-anak, kasih sarapan, siapkan perlengkapan mereka buat sekolah. Dan setelah mereka berangkat, saya baru bisa beres-beres rumah. Dan ini kamar anak-anak ya teman-teman, karena anak-anak ya belum mengerti arti dari rapi-rapi dan bersih-bersih. Jadi mereka cuman punya kamar saja tapi tidak bisa membersihkan, dan itu tetap saya yang lakukan. Tapi tidak lepas dari didikan, tetap saya ajarkan mereka cara bersih-bersih, cara merapikan tempat tidur, meskipun tidak maksimal ya, tapi itu sudah jadi pembelajaran buat mereka bahwa memiliki kamar sendiri itu harus selalu dirawat, dibersihkan. Bagaimana rapinya ibu membersihkan kamarku sendiri. Jadi ini kamar karena memang baru pisah tidur dari ayah ibunya, jadi anak-anak belum terlalu itu ya teman-teman. Jadi sekarang saya bersihkan dulu kamarnya, saya atur lagi, dan kebetulan anak-anak ini minta kamarnya dikasih TV teman-teman. Jadi ya sudah, TV dari luar saya masukin ke dalam kamar, dan alhamdulillah kemarin dikasih rezeki buat beli TV lagi yang di depan. Jadi yang TV yang kecil ditaruh di kamar anak-anak. Jadi kira mereka nyaman seperti itu ya, karena biasanya kan nonton YouTube di TV. Jadi sekarang anak-anak itu meskipun sudah punya handphone satu orang satu, tapi saya itu tidak terlalu los ya membiarkan mereka berada di dunia gadget dalam seharian seperti itu. Pasti saya batasi, ada jam-jam tertentu yang bisa main handphone, dan ada jam tertentu untuk main di luar rumah, ada jam tertentu untuk main-main seperti biasa di dalam rumah dengan mainan-mainan yang ada, dan ada jam-jam tertentu mereka harus belajar. Jadi semua sudah terschedule dengan baik setiap harinya selagi saya tidak dinas ya teman-teman. Tapi kalau saya lagi dinas biasanya nanti saya pulang baru belajar, dan biasanya kalau bosan menunggu saya baru dikasih handphone. Tapi mereka juga karena sudah terbiasa tidak full dengan gadget, jadi paling main HP itu sekian waktunya sekian seperti itu. Nanti mereka bosan sendiri, lepas nanti larinya ke TV seperti itu ya. Jadi saya fasilitasi saja mereka dengan kasih TV di kamar satu, jadi mereka bisa nonton YouTube di TV juga ya. Soalnya kalau gadget tuh tidak terlalu berdampak baik untuk anak-anak, apalagi mereka yang dengan usia sekolah ya teman-teman. Salah satunya sangat mempengaruhi proses belajar di rumah. Anak-anak jadi malas, apalagi kalau sudah mengenal game. Jadi itu semua saya batasi. Semua saya rasa tergantung orang tua ya. Jadi saya itu keras untuk anak-anakku demi kebaikan mereka, tapi tidak juga membatasi apa yang mereka mau ya teman-teman. Justru malah semua saya fasilitasi kalau semua lagi masih tentang hal-hal yang positif. Jadi nanti di TV mereka, di handphone mereka juga, kalau sudah terlalu handphone saya biasanya suruh murojaah, hafalan, karena mereka kan ada tahfiz di sekolah ya. Atau saya suruh belajar bahasa Arab via handphone. Jadi bisa teman-teman, gadget itu digunakan menjadi media belajar supaya membawa dampak positif bagi anak-anak. Ya jadi itulah, sambil beberes-beres, sambil bersih-bersih rumah, sambil bersih-bersih kamar anak-anak, ibu-ibu juga sambil curhat ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, itu hanya sebuah metode pembelajaran di rumah, metode cara mendidik anak sambil dan parenting ya. Karena kalau jadi ibu tidak cukup hanya tentang mendidik, memakan, membesarkan, tapi juga punya trik dan tips untuk anak menjadi lebih baik di masa depan ya teman-teman. Kalau kita lalai di waktu kecilnya anak-anak, nanti kita menyesal di waktu mereka dewasa. Jadi seperti itu. Tapi tidak lepas dari doa, semoga mereka tumbuh dan menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin.
Nah, jadi sekarang TV-nya sudah saya taruh di kamar ya teman-teman. Dan sekarang lagi beres-beres barang-barang yang lain. Ini sebenarnya belum paripurna ya beres-beresnya teman-teman, karena masih ada beberapa barang-barang yang masih tertaruh di luar, belum ada tempatnya. Tapi nantilah kita lengkapi pelan-pelan teman-teman ya. Yang penting TV dan itunya sudah ada di dalam kamar, sudah rapi, sudah tidak berantakan lagi. Jadi nanti kita pelan-pelan untuk membenahinya. Jadi biar keranjang pakaian kotor anak-anak saya taruhnya di kamar ya teman-teman, karena mereka mandinya di kamar juga, ada WC di kamar. Jadi saya taruhnya sini saja, soalnya anak-anak belum mengerti kan, mereka tuh asal lepas baju taruhnya di lantai. Jadi supaya mereka jadi disiplin, buka baju langsung masukin ke dalam keranjang, tinggal diarahkan seperti itu aja teman-teman, supaya mereka jadi lebih bersih, lebih tertib, lebih disiplin begitu ya dalam segala hal. Kalau tidak begitu nanti kebiasaan buka baju taruh di lantai, buka baju taruh di mana-mana seperti itu. Jadi difasilitasi, ditaruh tempatnya, nanti diarahkan saja mereka supaya nanti bisa seperti itu teman-teman. Jadi kita ibu tuh jadi role model di rumah ya. Apalagi anak perempuan malu kan kalau misalnya nggak bisa bersih-bersih, terus berhamburan seperti itu. Jadi mulai dari kecil kita mendidiknya. Jadi sambil saja saya bersihkan debu-debunya teman-teman ya, soalnya sudah berdebu, ini berapa hari saya tidak lap. Jadi kebetulan lagi pindah-pindah barang-barang, saya lap aja sekalian supaya bersih ya teman-teman. Seperti itu kesibukanku pagi hari ini. Jangan bosan-bosan ya nonton video saya teman-teman. Terima kasih juga sama teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan kalian ya. Nah ini sekarang dunia perkabelan ya, saya rapikan dulu supaya anak-anak itu tidak main colok-colok saja teman-teman. Soalnya ini bahaya ya berhubungan dengan listrik. Jadi semua saya rapikan supaya tidak ada kabel yang terjuntai-juntai seperti itu. Jadi semua saya saya lilit pakai pengikat kabel itu yang elastis. Terus nanti yang chargernya saya colok memang. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai digunakan, tinggal stop kontaknya saja yang dipencet ya, tombol stop kontak dari colokan cabang itu. Dan sekarang sudah jam 9, si pemilik kamar sudah datang teman-teman ya, Masya Allah. Jadi ayah itu nungguin di sekolah karena pulangnya jam 9, selesai ujian kan, jadi pulangnya cepat. Cuma setor muka saja di sekolah. Mereka sudah datang teman-teman ya, hitungan berapa menit saja ini bisa terhambur kembali karena sang pemilik kamar sudah datang. Tapi tidak apa-apa, namanya juga anak-anak ya teman-teman. Kita berusaha memberikan yang terbaik meskipun lelah. Jadi ini meja yang sudah sangat lusuh sekali, saya keluarkan saja, nanti kita kasih sama siapa begitu yang membutuhkan ya, supaya tidak terlalu padat di dalam kamar sini. Ini soalnya di koridor depan WC itu agak sempit, jadi diminimalisir, jangan ada barang-barang di situ supaya tidak orang lewat itu enak keluar masuknya. Jadi saya bersihkan di dalam kamar teman-teman, ternyata di luar terhampur ya, luar biasa karena anak-anak baru pulang sekolah. Jadi mereka taruh semuanya di mana-mana yang mereka singgahi.
Sekalian saja saya bereskan karena memang di luar belum sempat dibereskan. Saya masih bereskan dalam kamar saja tadi ya. Jadi sekarang saya bereskan, saya rapikan semua jilbab anak-anak, buku-buku dari sekolah semua di atas meja ya teman-teman. Dan ini meja yang dari dalam kamar tadi saya belum keluarkan. Saya kumpulkan sampahnya dulu di dalam satu kantongan plastik, baru saya keluarkan supaya tidak ada sampah yang ikut tersapu lah, nanti taruh numpuknya di depan pintu seperti itu ya. Jadi saya kumpulkan saja dulu, nanti baru kita sapu. Jadi yang disapu hanya debu-debu saja, nggak ada rumput ya atau apa sampah yang ikut tersapu. Sekarang saya rapikan di meja makan dan semuanya sudah hampir beres ya teman-teman. Tinggal nanti dapur saya bereskan sendiri. Mungkin saya nggak bikin video karena mau cepat-cepat. Soalnya persiapan mau dinas sore teman-teman ya. Jadi saya masuk dinas tuh jam 2:30. Dan ini sudah jam 10 dan tidak terasa waktu ya, berjalan begitu cepat. Dan hari ini saya tidak masak teman-teman karena memang rencana mau makan siang di luar dengan anak-anak. Jadi nanti sambil berangkat kerja mampir dulu makan siang, baru kita lanjut ke rumah sakit. Seperti itu teman-teman. Soalnya lagi repot ya kalau beres-beres rumah, susah masaknya. Kalau masak ya saya istirahat bersih-bersih rumah. Dan ternyata suami mau pindah TV yang besar di kamar itu dipindah keluar teman-teman. Jadi ya sekalian lagi kita beres-beres ya. Padahal tadi sudah mau hampir selesai. Jadi kita pindahkan saja TV yang baru yang di kamar, kita kasih keluar ya. Jadi yang TV di luar ini kita masukin lagi ke dalam kamar. Jadi biar lebih enak nontonnya seperti itu. Karena di luar agak luas ya tempatnya. Kalau di kamar TV segede ini terlalu dekat jarak pandangnya. Jadi kayak nonton begitu terlalu besar. Jadi kita bersihkan dulu ya, saya sapu dulu, bersihkan karpet. Nanti setelah itu kita pindah TV-nya di luar, kita lap-lap dulu kabinet TV-nya. Nanti setelah itu baru kita pindah TV-nya di luar. Jadi sepulang jemput anak-anak sekolah, Pak suami bisa bantu saya ya karena dia mau pindah TV di luar. Jadi sekalian bantu beres-beres. Dan alhamdulillah sama ya, saya dan suami itu hobi beres-beres dan tidak terlalu suka sama yang kotor dan berhamburan. Jadi kita selalu bareng-bareng kalau bersih-bersih rumah. Jadi dia sibuk dengan urusan yang lain, saya juga sibuk dengan urusan yang lain. Pokoknya yang penting tujuannya kita sama untuk beres-beres rumah ya. Jadi sekarang tadi sudah dilap-lap debunya, baru sekarang
saya sapu lantai dan selesai, kita atur karpetnya lagi, baru kita pindah TV-nya. Jadi suami di dalam kamar tuh sudah membersihi TV-nya, sudah dikeluarkan TV-nya, tinggal saya mau lap kabinet yang di luar baru kita taruh lagi. Jadi tuh tadi Pak suami buang sampahnya di luar ya teman-teman, nanti diambil sama paman sampahnya. Jadi kita cukup gantung di luar saja supaya tidak terlalu bau di dalam rumah ya teman-teman. Dan ini di luar di taman saya ini masih ada kardus, ini bekas dari tukang kerja di atas lagi membenerin, lagi membaiki atap yang bocor, dan kemarin ada sedikit yang diplester di pinggiran seng itu, jadi kardus dari atas itu terbang jatuh ke bawah ya karena harinya hampir hujan kemarin itu, jadi ditutup dulu sama kardus, dan kardusnya jatuh ya sudah nanti kita buang saja. Sekarang finally ruang nontonnya sudah bersih, tinggal nanti kita angkat TV-nya. Dan sekarang kita waktunya melap debu teman-teman. Jadi ini mejanya sudah sangat berdebu sekali ya. Jadi saya lapnya pakai tisu basah saja karena debunya tidak terlalu banyak juga, cukup cuma yang karena warna hitam ya, jadi sangat kelihatan sekali kalau ada debu sedikit. Jadi saya lap-lap dulu sedikit pakai tisu basah, sudah cukup bersih. Jadi basah itu harus selalu ada di rumah buat pakai lap-lap yang tak terlalu kotor. Kalau misalnya kotor sekali, sudah lama tidak dibersihkan, saya biasanya lapnya pakai yang lap fiber itu teman-teman, tapi ini tidak terlalu. Dan ini furnitur ini tidak bisa juga terlalu basah ya, jadi kita pakai cukup tisu basah yang lembab, tisu basah yang lembab saja. Kalau pakai lap yang fiber itu terlalu basah, kayaknya nanti HPL-nya terkelupas. Jadi sebisa kita saja merawat, yang penting bersih ya, tidak usah terlalu basah, asal dia debunya sudah hilang sudah cukup. Dan ini sekarang saya lap-lap dulu ininya sebelum Pak suami angkat TV-nya ke kamar. Jadi beliau yang lepas-lepas semua perkabelan yang ada di TV ini, yang tersambung di TV, nanti saya bantu angkat teman-teman, karena ini rawan sekali kalau diangkat sendiri karena TV-nya sangat tipis sekali. Kalau nanti terbentur sedikit dia bahaya ya, bisa rusak. Nah ternyata di belakang TV itu sangat kotor sekali teman-teman, padahal kalau dilihat sepintas ya bersih seperti itu, ternyata di bawah kaki-kaki TV itu Masya Allah luar biasa kotornya ya, sampai kotoran cicak ada di situ teman-teman. Nah ini dia TV yang dari kamar, sekarang saya keluarkan teman-teman. Saya bantu Pak suami ngangkat TV-nya, dan Masya Allah tabarakallah ini sangat besar ya, lumayan sih ya, 55 inci. Kayaknya kabinet TV-nya kekecilan seperti itu ya teman-teman ya. Soalnya kan ukuran TV-nya itu 138, sementara ukuran kabinetnya cuma 130. Jadi tepi pinggirnya TV itu sudah ada di pinggir rak-rak yang ada di lemari TV ini teman-teman. Tapi enggak apa-apa sih ya, lumayan juga bagus, jadi puas nontonnya. Kalau di kamar ini terlalu besar karena jarak pandangnya pendek, jadi taruh saja di luar. Nanti yang dari sini kemarin tadi itu yang di sini sudah kita masukin ke kamar, jadi yang di kamar yang di sini tadi TV yang sedang itu kita masukin di kamar saya ya, jadi yang kecilnya di kamar anak-anak. Sekarang pindah-pindah TV sudah selesai, tinggal saya mau bersihkan TV yang satunya yang bagian belakangnya ya, soalnya banyak ada sarang-sarang lebah yang dari tanah itu teman-teman. Setelah itu saya mandi-mandi persiapan buat berangkat dinas sore, dan sekalian mau singgah makan siang dengan suami dan anak-anak ya teman-teman. Jadi berangkat kerja itu pekerjaan rumah semua sudah beres, baru saya tinggalkan ke rumah sakit, dan semua sudah rampung teman-teman ya, sudah bersih. Jadi kita tinggal makan di luar saja, nanti pulang dinas sudah tidak ada yang dikerjakan lagi ya yang terlalu berhamburan seperti itu, soalnya pulang kerja itu sudah capek kan.
Dan sekarang kita sudah di McD buat makan siang teman-teman. Saya makannya kayaknya tidak tunggu anak-anak selesai. Jadi saya langsung berangkat kerja. Jadi saya makan aja dulu. Nanti setelah itu anak-anak dan ayah nanti pulangnya belakangan. Jadi makannya buru-buru ya karena ini sudah jam 1:45. Tadi antrinya juga lumayan teman-teman ya. Yang penting anak-anak senang dulu supaya saya berangkat dinas. Tidak ada beban lagi ya. Sudah makan siang anak-anak, nanti tinggal makan malamnya. Terserah mau makan apa aja lagi. Mau pesan di Gojek atau apakah, yang penting anak-anak hari ini senang saja dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat dari saya siang hari ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi ibu-ibu di rumah untuk selalu semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama video ini berlangsung. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.